Ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal Baihaqi an Ibni Mas'udin man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malamnya, maka insya Allah dia tidak akan terkena oleh kepakiran selama-lamanya. Itu manfaat dari baca suratul Waqi'ah. Nabi yang bilang tuh begitu. Ya, jadi siapa yang membaca suratul Waqi'ah, insya Allah tidak pernah miskin, nggak pernah fakir selama-lamanya. Dan ini amalan orang-orang tua kita. Dulu orang-orang tua kita tuh Pak, ya pasti tiap malam atau habis sholat subuh dibaca tuh suratul Waqi'ah. Nah ini boleh kita amalin. Ya, jadi kita lanjutin tuh amalan-amalan yang dibaca dan menjadi wiridan orang-orang tua kita. Dan itu dasarnya kuat dari hadis Nabi. Karena memang suratul Waqi'ah itu punya keistimewaan tersendiri. Orang kalau baca suratul Waqi'ah insya Allah udah dijamin lam tusibhu faqatun abada. Kata Nabi begitu. Insya Allah tidak akan mengalami kepakiran selama-lamanya. Wabnu Adi an Anasin. Kemudian ada hadis riwayat dari Imam Ibnu Adi yang datangnya dari sahabat Anas bin Malik. Alimu nisa'akum surah Al-Waqi'ah fa innaha suratul ghina. Jadi kata Rasulullah, ajarkan istri kamu, keluarga kamu, anak termasuk, ya baca surah Al-Waqi'ah, karena surah Al-Waqi'ah itu surah kekayaan. Ya, jadi kalau bisa tuh istri kita tiap malam atau habis subuh suruh baca surah Al-Waqi'ah. Suami misalnya mau ikhtiar, ya bekerja mencari nafkah, ma'isyah. Nah kemudian di rumah istri kita suruh baca suratul Waqi'ah. Ya, jadi saling mendukung. Bukan suruh niup lilin, ya, jagain lilin gitu. Kalau mati hati-hati, ya. Nah jangan. Ya, iya. Tapi disuruh baca Waqi'ah sama Nabi. Ketika suaminya mencari ma'isyah, mencari nafkah, bekerja dalam rangka mencari ridha Allah. Nah di rumah tuh istri suruh baca Al-Waqi'ah. Kenapa? Karena suratul Waqi'ah itu adalah surah kekayaan. Iya. Cuma sekedar dibaca atau memang setelah membaca surat Al-Waqi'ah ada doa khususnya? Iya memang sih kalau Nabi dari apa yang disabdakan ini baca aja udah. Baca aja. Tapi nanti ulama-ulama ngajarin. Ada bacaan-bacaan habis suratul Waqi'ah. Baca ya doanya. Boleh. Gak apa-apa. Ya, tapi kalau seandainya kita ya kagak baca doa. Dengan baca suratul Waqi'ah aja. Udah cukup. Gitu. Cukup udah. Karena kata Nabi baca suratul Waqi'ah. Enggak perlu lagi baca-baca yang lain. Itu suratul ghina. Ya surah kekayaan. Tapi kalau seandainya nanti kita dapat ijazah dari guru kita, ya habis baca surah Waqi'ah, bahkan ada bilangannya, suruh baca jangan banyak-banyak dah, tiap malam 41 kali aja. Ya, nah begitu. Habis baca 41 kali baca doanya. Nah, itu amalin. Kalau memang udah dapat ijazah seperti itu. Tapi kalau kita belum dapat ijazah itu, baca aja Waqi'ah, udah rapi. Insyaallah. Ya, jadi itu ya manfaatnya udah besar sekali. Ya, sebab suratul Waqi'ah itu ya surah kekayaan. Wa Tirmizi wa Nasa'i, kemudian ada hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i anil Irbadi ibni Sariyah, yang datangnya riwayat dari Irbad bin Sariyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul musabbihati fi kulli lailatin qabla ayar kuda.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca surah Al-Musabbihat, surah yang awalnya ada sabbaha, sabbih, yusabbihu, itu namanya musabbihat. Banyak deh. Awal setiap surah ya kata-katanya sabbaha, yusabbihu atau sabbihis. Yusabbihu lillahi misalnya. Sabbihis marabbikal a'la, sabbaha. Ya, itu kalau kita buka Al-Qur'an banyak tuh Bapak Ibu Saudara yang surah yang awalnya dari kata-kata musabbihat. Nah, di dalam salah satu hadis dari sekian banyak surah yang awalnya ada sabbaha yusabbihu sabbih, itu yang paling bagus surah Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Makanya boleh jadiin wiridan tiap malam, jangan lepas tuh baca surah yang ada awalnya musabbihat, itu sabbih aja. Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanukri'uka fala tansa illa masya Allah, dan seterusnya. Ya, itu namanya surah yang ada musabbihatnya. Tiap malam baca sebelum tidur. Ya, qabla ayar kuda, sebelum tidur. Yaqulu inna fihinna ayatan, sesungguhnya di dalam surah-surah Al-Musabbihat itu ada satu ayat khairun yang nilainya lebih bagus min alfi ayatin, dari 1000 ayat. Satu ayat nilainya lebih bagus daripada 1000 ayat. Qala al-hafizu, berkata al-hafiz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan hiya qauluhu huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ya kullu syai'in alim, ya wa huwa bi kulli syai'in alim, ya kalau nggak salah begitu. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Jadi di antara ayat yang disebutkan dalam surah-surah Al-Musabbihat yang ada tuh, ya ada kata-kata huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya, itu kata Imam Ibnu Katsir seperti itu. Wa qala, dan berkata Ubay ibnu Ka'bin, ya Ubay bin Ka'ab, afdhalul musabbihat. Nah, kalau kata Ubay bin Ka'ab, ya al-musabbihat yang paling afdal sabbihis marabbikal a'la. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang ada huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Tapi kalau kata Ubay bin Ka'ab, di antara al-musabbihat yaitulah surah Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Wal Baihaqi an Abi Umamata, kemudian ada hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Umamah, man qara'a khawatimal hasyri, siapa yang membaca akhir-akhir surah Al-Hasyr min lailin, baik dibacanya di waktu malam, au naharin, atau di waktu siang, pakupido bi zalikal yaumi awil lailati, lalu dicabut nyawanya di hari itu atau di malam itu, faqad aujaballahu lahul jannah, maka sungguh berhak dimasukkan oleh Allah orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba buka surah Al-Hasyr. Itu nanti ada ya yang biasa dibaca dalam ratib tuh. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Dari ayyuhal lau anzalna. Iya. Nah, begitu. Iya. Jadi itu termasuk akhir-akhir daripada surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr. Jadi orang kalau baca itu, ya insya Allah
Kalau seandainya emang usianya di situ tuh, di malam itu atau di hari itu, pada saat dicabut nyawanya, dia berhak sama Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ahmadu wa Abu Daud wa Tirmizi. Kemudian ada riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ibnu Adi, wa Hibban dan Imam Ibnu Adi dan Imam Ibnu Hibban. Ada Abi Hurairah, ini hadis riwayat dari Abi Hurairah. Rasulullah bersabda, inna suratan fil Qur'ani salasina ayatan. Di dalam surah Al-Quran ada 30 ayat syafaat, yang memang 30 ayat itu bisa memberikan syafaat kepada siapa? Li rajulin, kepada seseorang, hatta ghafarolahu, sehingga Allah akan ampunkan orang tersebut. Wahia, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ya, wa fi riwayati Abi Daud, di dalam riwayat Imam Abi Daud ya, tashfa'u. Jadi ayat itu bisa memberikan syafaat. Ya, jadi artinya surah Al-Muluk tuh, tabarakalladzi biyadihil mulku, ya itu insyaallah dapat memberikan syafaat buat siapa? Buat orang-orang yang membacanya. Bahkan ketika orang itu amalkan dan jadikan wiridan tiap malam, nanti ketika dia meninggal dunia, itu malaikat munkar nakir tidak akan berani bertanya. Tuh hebatnya surah Al-Baqarah, ya surah Tabarok, bisa memberikan syafaat. Itu jumlahnya ada 30 ayat. Ya, jadi surah Tabarok ya jumlahnya ada 30 ayat. Jadi ya itu ayat-ayat tersebut bisa memberikan pertolongan buat siapa? Buat yang membacanya. Bahkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu dijelaskan, orang kalau wiridannya tiap malam baca Tabarok, suatu saat kalau nanti dia mau disiksa di dalam kubur, itu surah Tabarok akan membelain. Ini yang dimaksud memberikan syafaat, dibelain bener. Ya, dia muncul. Kemudian dia bilang sama Allah, ya Allah, jangan kau pukul nih. Ya, malaikat munkar nakir kalau mukul protes nih surah Al-Muluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Sama aja mukul ayat Allah. Sebab di dalam tubuhnya itu ada surah Tabarok. Jadi surah Tabarok itu akan membela Bapak Saudara, akan membela. Itu dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya, dijelaskan seperti itu. Nah, makanya pantas orang-orang tua kita tuh dulu salah satu wiridannya di samping surah Al-Waqiah yang dibaca surah Tabarok. Tabarok nggak pernah dilepasin tuh, tiap malam ya dibaca. Habis maghrib kah, habis isya kah, bahkan kalau dia kagak sempat habis maghrib, habis isya, habis subuh dibaca. Ya, surah Al-Waqiah atau surah Tabarok. Enggak lama Bapak Saudara, 30 ayat, berapa lamanya sih? Ya, seperti itu. Kita ngerokok sebatang sama baca surah Tabarok, lebih cepat baca surah Tabarok daripada ngerokok satu batang. Begitu, coba dah. Jadi kalau surah Tabarok 30 ayat doang. Kalau ngerokok satu batang, apalagi samsu, ya lama juga. Ya, lama. Ya, bisa seperempat jam, bisa 10 menit. Tapi kalau baca Tabarok 5 menit rapi. Ya, 5 menit rapi. Itu manfaatnya cukup besar. 30 ayat itu bisa memberikan syafaat buat orang-orang yang membacanya. Wa Tirmizi an Ibnu Abbasin qala. Kemudian ada hadis riwayat Imam Tirmizi yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, doroba ba'du ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Telah memukul sebagian daripada ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenda-tendanya ala qabrin, di atas kubur, wa huwa la yahsibu, dan dia tidak menyangka annahu qabrun, bahwasanya itu kuburan. Faizan fihi insanun, maka tiba-tiba di dalamnya itu ada manusia.
yaqra'us surah Tabarok, yang sedang membaca surah Tabarok, allazi biyadihil mulku, ya tabarakalladzi biyadihil mulku, hatta khatamaha, sampai akhir. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, maka ia memberikan informasi. Faqala, maka ya ia bilang, hiyal mani'atu, Tabarok itu adalah surah yang bisa menghalangi. Artinya menghalangi apa? Hiyal munjiyatu, dia bisa menyelamatkan, tunjihi, ya, yang bisa menyelamatkan dirinya min azabillahi, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tuh, begitu. Jadi orang yang baca surah Tabarok, insyaallah itu surah yang mani'ah. Kata Nabi, mani'ah itu artinya bisa mencegah, menghalangi, artinya menghalangi, diselamatkan dia dari azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hakimu anhu, kemudian ada hadis dari Imam Hakim, ya, waditu anna tabarakallazi biyadil mulku fi qalbi kulli mu'minin. Saya inginnya, ya, kata Nabi, surah Tabarok allazi biyadil mulku ada di dalam hati setiap orang mukmin. Kalau bisa tuh surah Tabarok ada dalam hati setiap orang mukmin. Sehingga insya Allah kalau surah Tabarok ada pada hati setiap orang mukmin, insya Allah dia akan dicegah dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada saat di dalam kubur, insya Allah dia diselamatkan dari azab kubur, dari siksaan kubur. Bahkan malaikat munkar nakir enggak berani tuh macam-macam kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang memang dia membiasakan membaca surah Tabarok. Nah, seperti itu. Jadi begitu pentingnya tuh surah Tabarok. Ya, sampai kata Nabi diharapkan supaya dalam hati setiap orang-orang yang beriman ada surah Tabarok. Nah, di sini nih. Jadi masuk dalam hatinya surah Tabarok. Ya, jadi boleh tuh Pak, diamalin baca surah Tabarok. Cuma kan kadang-kadang kita kelupaan mulu. Ya, kelupaan lagi. Sering kali kelupaan. Ya, makanya ada surah Majmu' Syarif. Tuh kalau Majmu' Syarif tuh kita buka, pasti di situ ada surah Tabarok. Ya, baca dah tuh, baca. Atau di HP kita ada, buka aja di HP. Baca surah Tabarok. Ya, 5 menit selesai baca. Ya, mudah-mudahan ya itu menjadi apa? Menjadi mani', penjegah ya diri kita dari azab ya Allah Subhanahu wa taala. Selesai terkait tentang surah Tabarok. Sekarang beda lagi. Wa Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi an Anasin, yang hadis ini riwayatnya dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'ah iza zulzilat, siapa yang membaca surah Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Adalat itu sebanding nisfal Qur'ani, separuh daripada Al-Quran. Orang baca surah Az-Zalzalah Pak, itu posisi kedudukan dan kemuliaannya sama seperti orang yang membaca setengah Al-Quran. Nisful Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, dan seterusnya. Itu ketika kita baca surah Az-Zalzalah itu sebanding dengan separuh setengah Al-Quran. Kan berarti istimewa banget itu. Ya, setengah Al-Quran. Makanya kalau pengen baca Al-Quran kagak kuat setengahnya semalam, baca aja Iza Zulzilatil Ardu. Ya, begitu caranya. Dengan ilmu yang kita udah miliki, pengen dapat pahala besar, baca Iza Zulzilatil Ardu. Nah, itu dengan kita baca Iza Zulzilatil Ardu, udah seperti setengah kita baca Al-Quran. Kalau baca 2 kali, hatam. Setengah tambah setengah, ya begitu. Kalau kulhu kan sepertiga, ya kulhu sepertiga.
Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad sekali. Tambah lagi 2/3, tambah lagi 3 kali. Udah pas. Itu kita baca ya kulhu 3 kali sama seperti kita baca Quran sepenuhnya. Kalau izazul setengah, 2 kali sepenuhnya. Jadi punya keistimewaan masing-masing. Ya, nah inilah keistimewaan inilah yang harus kita cari. Karena memang kita manusia lemah. Kalau baca semalaman hatam kagak mampu kita. Baca kulhu 3 kali. Nah, begitu maksudnya kita amalin tuh. Makanya kan Nabi Muhammad pernah pesan kepada istrinya, kalau mau tidur suruh hatam Quran dulu. Ya Siti Aisyah bingung gimana menghatam Al-Quran, kapan tidurnya. Ya, ternyata baca kulhu berapa kali? 3 kali. Kalau baca Iza Zulzilat 2 kali. Karena 1 kali zalzalah itu posisinya sama dengan nisful Quran. Nah ini dalam hadis Nabi bilang begitu. Waman qara'a qul ya ayyuhal kafirun. Nah siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun adalah sebanding tu surah Al-Kafirun rub'al Quran, 1/4 daripada Al-Quran. Kalau Al-Kafirun 1/4. Kita baca 1 kali qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 1/4 Al-Quran. Baca 4 kali atau gitu. Al-Kafirun itu istimewa. Makanya kalau kita surah ini kita baca pada sholat maghrib yang memang wiridan orang-orang tua kita. Kalau sholat maghrib Al-Kafirun kulhu, Al-Kafirun kulhu. Lah itu istimewa. Al-Kafirun 1/4 Quran, kulhu 1/3 Quran. Nah begitu. Atau kita baca Izal zulzilatil ardu, lah setengah Al-Quran. Ya, kan ini udah istimewa semua. Izazul, ya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Itu punya keistimewaan tersendiri. Setengah, 1/4, 1/3. Ya, Masya Allah, istimewa sekali. Waman qara'a qul huwallahu ahad, kata Rasulullah, siapa yang membaca qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas adalah lahu bisulusil Quran, sebanding itu qul huwallahu ahad dengan 1/3 daripada Al-Quran. Dan 3 ini Al-Zalzalah, Al-Kafirun sama ya Al-Ikhlas. Surat Al-Zalzalah itu bukannya sebanding dengan setengah Al-Quran, tentunya lebih banyak daripada 1/3 ataupun 1/4. Tapi kalau kita lihat dari jadwal sholat harian yang disusun oleh Habib Al-Haddad, itu justru lebih banyak surat Al-Kafirun dan Ikhlas gitu. Iya. Cuma 1. Iya benar. Apa memang punya keistimewaan khusus surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Iya, kalau Al-Kafirun kan itu ya salah satu nanti manfaat yang lain kita supaya dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Nah, salah satunya. Kalau Al-Ikhlas itu segudang ya manfaat. Ya, jadi kalau kita tinjau nanti kemanfaatan surah Al-Ikhlas, makanya ada ya hatam surah Al-Ikhlas. Enggak ada hatam surah Az-Zalzalah. Oh, ada orang surah hatam tahlil, ada hatam Al-Ikhlas. Ya, itu surah Al-Ikhlas mantap itu. Jadi di samping yang ini masih banyak lagi keistimewaan yang lain. Nah, mungkin disitulah ya para ulama memberikan jadwal ya bacaan-bacaan sholat yang paling banyak Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Nah seperti itu. Yang pertama supaya hati kita nih jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan, makanya baca Al-Kafirun. Ya, yang kedua supaya benar-benar keikhlasan. Ikhlas itu namanya udah Al-Ikhlas. Ya begitu. Jadi ini kan sifat-sifat ketuhanan supaya kita mantep. Dan ya surah Al-Ikhlas ini termasuk
surah yang pendek, singkat, namun manfaatnya cukup banyak. Ya, itu ada nanti di beberapa tafsir dijelaskan kemanfaatan orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Ya, secara khusus. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa tinjauan dari beberapa segi. Sehingga kalau disimpulkan surah Al-Ikhlas lebih tinggi tetap ya. Walaupun dia sepertiga dari Al-Quran. Surah Az-Zalzalah nisful Quran. Seperti itu. Wal Baihaqi, kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi an Ibnu Umar yang datangnya dari sahabat Abdullah bin Umar. Ala yastatiu ahadukum ayaqra alfa ayatin, mampukah salah seorang di antara kamu untuk membaca 1000 ayat fi kulli yaumin, di setiap malam. Ditanya kita, mampu enggak? Ya, kalau tiap malam baca 1000 ayat. Kayaknya kita kagak kali ya. Ya, 1000 ayat banyak, Pak, Ibu, ya. Kalau mereka bilang wa may yastati wa yaqra alfa ayatin fi kulli yaumin, ya, siapa yang mampu membaca 1000 ayat setiap hari, ya, itu begitu. Qala amma yastati ahadukum ayaqra'a alhaqumut takasur. Nah, apakah ia mampu, ya, apakah mampu salah seorang di antara kamu untuk membaca al-takasur? Ya, begitu. Jadi kalau kita memang enggak mampu membaca 1000 ayat, ada gantinya, baca at-takasur. Ya. Kalau at-takasur mampu kita baca? Mampu. Nah, itu at-takasur posisi kedudukannya sama seperti kita membaca 1000 ayat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yakin, summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Posisinya sama seperti orang yang membaca 1000 ayat. 1000 ayat, insya Allah. Kita 100 ayat aja belum tentu tiap malam. Di dalam hadis yang lain kan, di dalam surah ini kitab Risalatul Mu'awana itu dijelaskan sama Al-Habib Abdul Al-Haddad. Kalau bisa tiap malam 1000 ayat. Kalau nggak mampu 1000 ayat, 100 ayat. Kalau nggak mampu 100 ayat, 10 ayat. Masa salah satu dari 3 itu nggak pernah kita baca? Ya 1000. Kurangin lagi 100. Kalau 100 nggak mampu, ya 10 ayat. Kalau 10 ayat mah bisa kali, ya 10 ayat insya Allah bisa. Ya, itu kata Al Habib Al Haddad berdasarkan hadis Nabi. Nah, kalau kita pengen mendapatkan posisi kedudukan 1000 ayat, baca at-takasur. Ya, itu at-takasur posisinya sama dengan orang yang membaca 1000 ayat. Wasyaikhani, kemudian ada hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Daud, wa Tirmizi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Malik, wa Ahmad, wa Tabarani, wal Bazzar, wa Abu Ubaidah, an asyaratin minas sahabah. Ya, jadi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, Imam Bazzar, Abu Ubaidah, termasuk ya 10 dari sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Dibilang begini, kul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Jadi kita baca surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, itu sebanding dengan 1/3 daripada Al-Quran. Tuh kalau Al-Ikhlas. Wal Uqaili an Raja Al-Ghanawi, man qara'a kul huwallahu ahad salasa marratin, siapa-siapa yang membaca kul huwallahu ahad sebanyak 3 kali, pakaan nama qara al-Qur'an ajma'ah, seakan-akan sama dibaca Quran semuanya. Baca 3 kali seperti baca semua. Baca 1 kali 1/3, baca 2 kali 2/3, baca 3 kali ya pakaan nama qara al-Qur'an ajma'ah, sama seperti baca semua. Itu
Al-Quran. Wa Ahmad an Mu'az bin Anas. Kemudian ada hadis dari Imam Ahmad dari Mu'az bin Anas. Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad asyarata marrah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannati, Allah buatkan satu bangunan rumah nanti di dalam surga. Tuh, 11 kali baca kulhu, nanti akan dibuatkan bait rumah di dalam surga. Makanya saya punya guru ngasih tahu kalau habis sholat subuh ya baca kulhunya jangan 3 kali, baca 11 kali. Atau ada yang ngajarin baca 10 kali. Ya, baca kulhunya 10 atau 11 kali. Wiridnya habis sholat subuh ya bacanya ya 11. Tujuannya apa? Supaya kita nanti dibuatkan satu bait, satu rumah di dalam surga. Ya, itu begitu. Siapa yang membaca kulhu 11 kali, Allah akan bangunkan satu bait, satu rumah di dalam surga. Gak apa-apa, lamaan dikit, wiridan. Ya. Saya udah ngamalin tuh, alhamdulillah. Ya, saya kalau habis sholat subuh nggak baca kulhu 3 kali. Ya. Beda, diharin, nggak apa-apa. Ya sama jamaah kita ajak, akhirnya jadi imam, tinggal ngikutin dia. Nah, begitu. Baca doa tinggal seorang jamaah. Ya, jadi ya, biasakan ya wirid-wirid yang seperti itu. Ya kita belum mampu 1000 ya setiap malam baca kulhu, ya minimal 11 kali lah, 10 kali, 100 kali. Kalau orang-orang yang udah mampu, bapak, ibu udah mampu tiap malam baca kulhu 1000 kali. Kalau udah mampu 1000 kali, ntar 2000 kali. Ya, tapi kalau kita belum mampu, ya 100 lah. Kalau 100 nggak mampu, 10 kali, 11 kali. Ya, 3 kali udah paling kecil. Ya, kalau kita baru 3 kali, belum naik pangkat kita. Ya, supaya pangkat kita naik, ya banyakin lagi. Ya, baca kulhunya. Seperti itu. Jadi siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 11 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan satu bangunan rumah di dalam surga. Terus naik lagi tingkatannya, wal Baihaqi wa Ibnu Adi an Anasin. Kemudian ada hadis dari Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Adi an Anasin yang datang dari sahabat Anas bin Malik, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah. Nah, mulain lebih banyak. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sekali baru. Terus dibaca 99 kali, baca lagi 1 kali lagi 100 kali. Ghafarallahu lahu khati'atan khamsina amatan, maka Allah akan ampunkan dosa dan kesalahannya selama 50 tahun. Majtuniba khisalan arba'an, selama dia meninggalkan 4 perbuatan. Mana 4 perbuatan yang ditinggalkan? Ad-dima'ah, membunuh, wal amwala, mengambil harta orang lain, wal furuja, berzina, wal asribata, dan minum-minuman. Selama dia ninggalin 4 dosa ini, insya Allah dosa 50 tahun dengan sebab dibaca surah Al-Ikhlas 100 kali diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali kalau 4 ini dikerjain, lain lagi deh nih. 1 membunuh orang, 2 mengambil dan merampas harta orang, 3 berzina, 4 minum minuman keras, mabok. Selama dalam hidupnya tidak melakukan 4 ini, kalau dia punya dosa, dengan dibaca 100 kali surah Al-Ikhlas diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya surah Al-Ikhlas punya keistimewaan tersendiri. Yang tadi ditanya Ustaz Salman ya. Nah itu, jadi dia punya keistimewaan. Masih banyak lagi keistimewaannya surah Al-Ikhlas. Ya, apalagi kalau kita bisa baca 100.000 kali hatam kulhu. Orang yang udah berhak dimasukkan ke neraka aja dikasih hadiah
ya hatam kulhu itu bisa dibebaskan sama Allah. Yang tempatnya di neraka dipindahin ke surga. Seperti itu. Ya, jadi ini istimewa sekali. Ya, dari mulai 1 kali, 3 kali, 11 kali, 100 kali. Ya, bahkan nanti 1000 kali lebih dari itu. Ya, silahkan amalin yang namanya membaca surah Al-Ikhlas. Cukup saya kira, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya baca surat Al-Ikhlas 3 kali beda kedudukannya dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Iya. Kalau dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annama qara'al Qur'ana ajma'a. Iya. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran. Ini yang dikhawatirkan, dia kagak mau ngatamin Quran, cukup baca Qul aja 3 kali. Nah jadi kalau saya saya nilai ini, apakah baca Al-Ikhlas 3 kali itu hanya dari segi keutamaannya aja, bukan dari segi pahalanya gitu. Sebab beda 3 kali surat Al-Ikhlas dengan menghatamkan Al-Quran, tentu lebih besar menghatamkan Al-Quran kan gitu. Ya. Baik. Ini namanya akal orang yang lagi malas ya. Nah, begitu. Tapi masih bagus dia. Masih baca kulhu 3 kali. Tapi kalau bicara masalah pahalanya ya jelas lah. Karena dari hurufnya aja udah beda. 1 huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Kalau kita hatamkan dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai An-Nas, itu berapa huruf yang kita baca? Dikalikan 10 kebaikan, ya pasti ya itu ya lebih besar pahala ganjaran orang yang benar-benar menghatamkan Al-Quran. Itu nggak perlu ditanya, sebenarnya udah pasti ya dari segi huruf-hurufnya. Cuma ini ya artinya orang-orang yang tidak mampu membaca khatam Quran, nah itu dengan dibaca surah Al-Ikhlas kedudukannya udah senilai. Tapi kalau pahala dari huruf per huruf ya jelas beda. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau ya orang-orang yang akalnya Abu Nuwas baca datu 3 kali aja. Nah seperti itu ya. Tapi kalau main hitung-hitungan secara bener-beneran ya jauh sekali. Ya, dari hurufnya aja udah ketahuan. 1 huruf Al-Quran yang kita baca itu 10 kebaikan. Nah begitu. Kalau kita habis menghatamkan Al-Quran, ribuan malaikat akan mendoakan kita. Kita baca amin, ya kita baca doa, diaminkan dan didoakan sama ribuan malaikat. Kalau baca kulhu kagak sampai di situ. Nah seperti itu. Tapi tetap banyak manfaatnya. Seperti itu ya. Cukup Bapak Saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini hari Jumat merupakan Jumat terakhir di tahun 2023. Insya Allah ya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2024. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala amaliyah yang pernah kita lakukan selama tahun 2023 kita minta supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita banyak dosa, banyak salah selama tahun 2023, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan kita minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan lagi untuk hidup di tahun 2024. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Tahun 2024 kita niatkan untuk lebih memperbanyak nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dengan berganti tahun berarti umur kita tambah apa berkurang? Berkurang. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di tahun 2004 ya kita masih diberikan kekuatan iman Islam ya, sehingga insya Allah ya kita bisa lebih ya mengoptimalkan
ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah buat kita sehingga kita terus bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak ya hadirin, ini saya sudah terima ya uang kalender ya sebanyak 50 lembar kali 50.000 sebesar 2.500.000. Ya, terima kasih Ustaz Anwar Munir dan Ustaz Haji Rifki ya, yang sudah memberikan dan mengumpulkan dana tersebut. Kemudian juga dari infak soda bulanannya ini datang dari ya Muhammad Syauki, dan juga dari ya Dr. Andes Haidir Munir. Ya, mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dikeluarkannya mudah-mudahan akan diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Kita baca Fatihah sekali lagi. Ya, mudah-mudahan infak sedekah kita melalui kalender yang Bapak sudah berikan kepada ya Pondok Pesantren At-Tauhidul Muflihun dan juga infak bulanan, ya mudah-mudahan insya Allah itu sangat bermanfaat dan menjadi nilai, menjadi saham buat Bapak nanti di akhirat. Ya, Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarimna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana wahtim bi sholihati a'malana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi jahi sayyidinal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi jahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.